Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih juga buat PAW ya. Ibadah 1-3 tadi Pastor Sam suami saya melayani dan saya ibadah 4 dan 5. Tadi sore saya bicara tentang memperlebar kapasitas melalui pemulihan dari ketakutan. Nah, sore ini yang terakhir saya menyampaikan firman Tuhan tentang memperlebar kapasitas dari pemulihan gambar diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kapasitas itu seberapa lebar kapasitas kita itu menentukan apa yang akan kita peroleh, Saudara. Tema besarnya ini baik ibadah 1-5, judul tema besarnya memperlebar kapasitas untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Nah, Tuhan itu kalau kerja, kalau melakukan sesuatu, itu bukan kuasanya kurang sempurna, bukan Bapak Ibu Saudara. Allah kita kuasanya sempurna, kasihnya sempurna. Setuju dengan saya, katakan amin ya. Tapi ternyata seberapa kapasitas yang kita sediakan, terutama kapasitas hati kita, itu akan menentukan seberapa banyak, seberapa besar janji Tuhan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti ini, botol ini ya. Kapasitasnya ya sebotol ini, ya kan? Kalau kita misalnya ke air terjun ya, air terjun mau kecil mau besar ya, apalagi yang ukurannya besar, tentu curahan airnya juga banyak gitu ya yang turun gitu ya, namanya air terjun ya dari atas ke bawah. Nah, kita punya sebotol ini gitu, botol kosong ini. Lalu kalau kita mau menampung air yang turun itu, seberapa banyaknya air yang turun itu, yang jatuh itu. Tapi kalau kita cuma punyanya sebotol ini, maka akan terisi sebotol ini, Saudara. Mau berapa lama nunggunya gitu ya. Ya karena yang disediakan cuma sebotol ini. Anda bisa bayangkan kalau sebaskom gitu ya, tentu air yang terisi juga akan sebaskom. Sekolam ya akan sekolam, Bapak Ibu Saudara. Kolamnya kecil, kolamnya besar, tentu beda. Nah, kayak gitu. Kapasitas hati kita menentukan seberapa besar, seberapa janji Tuhan yang akan kita peroleh dalam hidup kita. Nah, kalau kapasitas hati kita ternyata sekecil botol ini, Bapak Ibu Saudara, maka ya segini Tuhan akan isi. Kalau sebaskom ya sebaskom, sekolam ya sekolam. Tuhan berkata kepada Petrus, Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, kamu akan dapat ikan. Perahunya Simon Petrus hampir tenggelam. Dipanggil perahu temannya juga hampir tenggelam juga. Kalau seandainya ada perahu lain juga akan hampir tenggelam. Kenapa? Karena kapasitas yang disediakan waktu itu cuma 2 perahu. Makanya dua-duanya firman Tuhan katakan hampir tenggelam. Bisanya cuma nampung segitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kapasitas hati kita menentukan seberapa besar yang kita akan peroleh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita belajar hari ini memperlebar kapasitas hati melalui pemulihan gambar diri. Ternyata gambar diri kita, kalau gambar diri kita itu tidak pulih, itu menentukan bagaimana apa yang akan kita peroleh. Kita sama-sama belajar dari seorang tokoh ya, Alkitab namanya Gideon. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Firman Tuhan bilang gini ya, Gideon diangkat menjadi hakim. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, saudara, orang Israel itu melakukan apa yang jadi mata Tuhan sehingga orang Israel ini diserahkan kepada orang-orang Midian. Ya, mereka mengalami banyak kesengsaraan gitu ya, 7 tahun lamanya. Sehingga Tuhan ini mengangkat Gideon ya untuk menjadi hakim. Nah, ini pembicaraan Tuhan sama Gideon ya. Dikatakan sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya.
Jadi dia meras anggur itu di tempat yang tersembunyi. Kenapa? Karena dia ini takut. Gideon ini takut sama orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wong orang takut kok dibilang gagah berani. Ya pahlawan yang gagah berani katanya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia ini, kaumnya ini udah kaum paling kecil, lalu dia ini yang paling muda juga, Gideon ini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dan benar loh saudara, Tuhan akhirnya memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nggak pakai banyak pasukan saudara, cuman dikit dari ribuan, cuman 300 saudara. Dan itu semua perbuatan tangan Tuhan. Tuhan pakai Gideon. Apa yang kita pelajari dari Gideon ini saudara? Yang pertama saudara, membuka diri terhadap cara Tuhan melihat kita, bukan cara dunia atau diri sendiri. Saudara, Gideon ini melihat dirinya adalah seorang penakut. Dia ini takutan Bapak Ibu. Buktinya apa? Dia itu mengiri gandum dalam tempat pemerasan anggur. Dan itu tersembunyi Saudara dari orang-orang Midian. Ini orang penakut gitu ya. Dia itu gambar dirinya itu penakut. Dia enggak berani ketemu orang. Tapi Tuhan bilang gini loh, luar biasa. Tuhan bilang gini, ayat 12, dia berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Loh, orang penakut kok dibilang gagah berani? Saudara, bukalah diri terhadap cara Tuhan melihat hidup Anda. Jangan Anda melihat diri Anda sendiri. Bukalah diri terhadap cara Tuhan melihat kita, bukan cara dunia atau diri sendiri. Karena bagaimana kita melihat diri kita sendiri itu menentukan apa yang akan kita peroleh. Tuhan hari itu tidak melihat Gideon di masa itu. Tuhan melihat Gideon di masa yang akan datang. Itu loh Tuhan kita. Tuhan tidak melihat keadaan Gideon hari itu. Iya dia penakut, iya dia ketakutan. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat masa depannya. Tuhan lihat ada potensi dalam kehidupan Gideon. Saudara, ada berapa banyak orang-orang tidak bisa menikmati janji Tuhan yang luar biasa, yang sangat-sangat spektakuler dalam kehidupannya gara-gara sederhana, gara-gara dia tidak bisa lihat dirinya seperti Allah memandang dia. Aku takutan, aku tidak bisa, aku nih orang gagal, ceceku lebih hebat, kokoku lebih luar biasa. Engkau sering dibanding-bandingkan ketika masa kecilmu. Engkau sering ngalami kamu ndak kaya kokomu, kamu ndak kaya cecemu. Itu loh sepupumu itu loh. Lihatanlah hidupnya sukses, hidupnya luar. Kamu ya apa? Saudara, ada berapa banyak orang ndak bisa menerima janji Tuhan. Itu karena apa? Karena dia melihat dirinya melalui kacamata dunia melihat dia. Bahkan dirinya sendiri melihat dia, iya aku orang gagal. Aku nih orang takutan. Aku nih orang gak bisa. Gak mungkin bisa. Tapi Tuhan itu selalu melihat diri kita itu. Bukan keadaan kita hari itu.
Tuhan melihat potensi di dalam diri kita, katakan amin. Tuhan bilang sama Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah, berani. Orang penakut dibilang pahlawan gagah berani. Buka dirimu Bapak Ibu, buka dirimu terhadap cara Tuhan melihatmu. Kalau engkau melihat engkau dengan cara yang berbeda, bukan orang yang kalah. Baiklah setiap orang yang tidak berdaya berkata, aku adalah pahlawan. Apakah hari itu dia sudah jadi pahlawan? Mungkin belum. Dia masih tidak berdaya Bapak Ibu. Dia mungkin masih kalah. Dia mungkin masih gagal. Setiap orang yang tidak berdaya berkata, aku adalah pahlawan. Seorang pahlawan itu berjasa. Seorang pahlawan itu melakukan sesuatu, do something, sesuatu yang luar biasa. Orang ini tidak berdaya, tapi dia berkata dia adalah pahlawan. Saudara, buka dirimu, izinkan Tuhan melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Hari ini mungkin kondisinya engkau orang yang gagal mungkin. Hari ini kondisinya engkau sudah melakukan kesalahan yang berat mungkin. Hari ini mungkin sama seperti Gideon ini, ternyata Anda adalah penakut mungkin. Tapi izinkan Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan tidak melihat Anda sekarang. Tuhan melihat Anda di masa yang akan datang. Katakan amin. Ini orang yang takutan ini, dia bersama dengan Tuhan. Aku akan menyertai kamu Gideon. Aku yang akan menyertai kamu. Membebaskan bangsa Israel itu, menolong bangsa Israel. Aku yang akan menyertaimu. Dia berperang, bukan dia berperang. Tuhan menyertai Gideon ini berperang. Kalau Gideon sendiri takut dia, tapi dia tahu ada Allah yang menyertai. Pahlawan yang gagah berani. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu untuk melihat diri Anda dengan cara pandang Tuhan, bukan cara kita. Katakan amin. Yang kedua saudara, ya, mungkin hari itu ya Gideon itu tidak langsung percaya ya bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Gimana mau langsung percaya kalau dia lihat dirinya dia tuh penakut. Tapi ini yang luar biasa, dia tidak menutup diri. Saudara, Tuhan tuh tidak bisa kerja kalau kita tutup diri. Makanya poin saya pertama, izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan, buka diri Anda. Hari itu Gideon tidak langsung percaya bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Tapi dia tidak menutup diri. Dia izinkan sedang berdialog sama Tuhan hari itu. Saudara, mungkin waktu kalau kita berdialog kayaknya ngomong biasa ya. Menurut saya enggak. Waktu dia berdialog sama Tuhan, Tuhan itu pelan-pelan menyembuhkan dia. Saudara, jangan-jangan di tempat ini saya percaya bukan sebuah kebetulan ya kita mau datang. Entah mungkin kita rutin datang ibadahnya memang di ibadah yang malam gini ya. Tapi saya percaya bukan sebuah kebetulan. Ya, hari ini bicara tentang pemulihan gambar diri. Jangan-jangan ada orang-orang di tempat ini, saudara, yang Tuhan mau pulihkan gambar dirinya. Buka dirimu, Tuhan mau menyembuhkanmu. Karena kalau gambar dirimu pulih, apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua, apa yang Gideon lakukan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jujur mengakui kelemahan yang dia punya. Jujur mengakui kelemahan yang ada. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Firman bilang begini. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia jujur. Ternyata yang membuat dia takut banyak hal. Mungkin Midian itu menakutkan, ya. Tapi ini juga karena dia bilang kaumku ini yang paling kecil dan aku nih yang paling muda juga, gitu ya. Tapi dia jujur. Bapak Ibu Saudara, orang yang jujur mengakui kelemahannya, di titik itulah turning point-nya. Si bungsu ini dia menyadari keadaannya. Dia sadar keadaannya. Ketika dia makan ampas babi, saudara, ya, dia ini kan menghabiskan uang bapaknya ini, hidup berfoya-foya. Lalu setelah itu dia tidak bisa makan.
Dia mau makan ampas babi aja nggak bisa. Di titik itu kalau Anda baca, dia menyadari keadaannya. Dia bilang gini, di rumah bapakku, orang upahan bapakku tuh nggak ngalami kayak aku. Makan aja sulit gitu ya. Di rumah bapakku itu nggak ngalami kayak gitu. Dia bilang gini, aku akan bangkit dan pulang ke rumah bapakku. Ini saudara, orang kalau menyadari keadaannya, menyadari kelemahannya, disitulah turning point-nya. Ada berapa banyak orang tahu itu salah. Kalau kita ya, yang sadar ya, oh ini salah loh. Tapi ada orang-orang tertentu, dia tidak sadar itu salah. Dia tidak sadar itu adalah sebuah kelemahan. Saudara, tapi begitu dia sadar, dia akan paham. Dia akan bangkit, dia akan pulang ke rumah bapaknya. Disitulah titik perubahannya terjadi. Nah saudara, jujur pada kelemahanmu. Jujur, ketika si bungsu ini menyadari, disitulah perubahan terjadi. Dia pulang ke rumah bapaknya, bapaknya dari kejauhan lihat dia, bapaknya lari mendapatkan dia, dipeluknya, dicium kira-kira begitu, panggil bujangnya, kasih jubah yang baru, kasih cincin, kasih kasut. Perubahan terjadi, saudara. Jujur pada kelemahanmu. Dan saya mau beritahu, tahukah Anda ada satu hal yang sangat merusak gambar diri orang? Itu apa, saudara? Dosa. Dosa itu sangat merusak gambar diri orang. Karena itu Anda harus jujur kalau Anda hidup dalam dosa atau Anda jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena itu paling merusak. Kok bisa? Coba bayangkan. Ini si bungsu, ini anak, Bapak Ibu. Dia ini punya anak, bapak ini punya anak. Si sulung sama si bungsu. Dan waktu si bungsu ini keluar dari rumah bapaknya, dia habiskan foya-foya. Lihat apa yang terjadi. Di rumah bapakku, orang upahannya aja tidak semenderita aku. Aku akan pulang. Dan dibilang gini, aku jadikanlah aku salah seorang upahan bapakku. Lihat itu loh saudara, Bapak Ibu. Dosa membuat gambar diri orang itu rusak. Dia itu anak. Kenapa dia memposisikan diri menjadi upahan? Dia menjadi upahan. Aku akan pergi ke rumah bapakku. Aku mau menjadi salah satu orang upahan bapakku. Dari anak jadi orang upahan. Dosa itu paling merusak gambar diri orang. Karena itu tinggalkan dosamu, jangan hidup dalam dosa. Jangan jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Kenapa? Rusak gambar diri kita. Saudara, anak adalah anak. Sekalipun dia bungsu, dia sudah foya-foyakan harta papanya. Dia pulang, apakah tiba-tiba dia jadi orang upahan? Anda bisa bayangkan gak hatinya bapak coba? Hatinya bapak itu sedih luar biasa. Makanya kalau Anda pengen tahu kalau Anda buat dosa, gimana perasaan bapak kita? Gimana hati bapak kita? Dia sedih. Kok bisa? Anda coba punya anak kandung gitu ya. Dia itu kita tahu bahwa kita nggak suka dia main kotor-kotor. Tapi dia main kotor-kotor, dia main lumpur gitu. Lalu setelah itu dia pulang ke rumah. Lalu dia bilang gini, "Pa, Ma, sudah mulai sekarang ampuni aku ya. Mulai sekarang aku sudah tidak usah jadi anakmu. Aku jadi salah satu orang upahanmu aja. Coba gimana jadi papanya." Sedihnya luar biasa saudara. Sedih. Kok bisa? Kalaupun kamu main lumpur, sekalipun papa tahu papa gak suka kamu main lumpur. Tapi kalau kamu main lumpur, kamu pulang, lumpurnya tak buang, kamu tak terima. Kamu tetap anakku. Kamu itu tetap anakku, aku tetap sayang sama kamu. Saudara, demikianlah kasih Bapa kita sama kita. Coba kalau kita jatuh dalam dosa, apalagi hidup di dalam dosa, saudara, rusak gambar diri kita. Iblis itu sudah masuk dan demikian rupa merusakmu. Dan tinggal sedikit lagi mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Dibunuh semua potensinya. Padahal Anda ini adalah pahlawan yang gagah berani. Anda adalah orang yang akan membebaskan bangsa Israel itu dari tanah Midian. Dengan perbuatan Tuhan yang spektakuler. Tuhan mau menyertaimu.
Oh saudara, Tuhan mau pakai tapi gara-gara dosa, gara-gara kelemahan kita, apalagi hidup dalam dosa, rusak semuanya. Saudara, karena itu dosa, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Jangan main-main dengan dosa. Karena itu merusak. Merusak. Adam aja yang pertamanya jalan sama Tuhan, kena dosa saudara. Dia apa yang terjadi? Dia takut, dia sembunyi. Firman Tuhan bilang gini saudara ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka, lihat, berfirmanlah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini gambar dan rupa Tuhan Bapak kita. Tuhan ciptakan kita itu sempurna. Gambar dirinya, rupanya itu ada pada kita. Tapi karena dosa, rusak semuanya. Dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kalau gambar dirimu pulih Bapak Ibu, Anda akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Coba laut, udara, saudara. Atas ternak darat, saudara. Lihat semuanya loh. Udara, darat, laut. Kita ini berkuasa Bapak Ibu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak-ternak di darat ini, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, betapa beautiful kita ini. Betapa sempurnanya Tuhan menciptakan kita. Tapi dosa merusaknya. Karena itu jujur Bapak Ibu. Jujur. Jangan malu. Jangan malu. Nanti kalau ada tantangan altar call maju ke depan. Siapa yang tahu bahwa Anda perlu dipulihkan malam hari ini. Jangan malu maju ke depan. Kenapa? Karena dari ketika engkau menyadari keadaanmu di titik itulah turning pointmu akan terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Kita tidak mau ya terkecoh dengan perbuatan roh jahat. Perbuatan iblis yang menaburkan dosa dalam kehidupan kita. Karena itu paling merusak. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang ketiga. Tuhan akan menolong dan memulihkan gambar diri kita ini dengan kasih-Nya. Kita harus sembuh Bapak Ibu sebelum Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Kita harus sembuh gambar diri kita sebelum Tuhan angkat kita. Kita harus sembuh, dan siapa yang bisa menyembuhkan kita? Tidak lain, tidak bukan Tuhan. Why? Karena dialah yang menciptakan kita, bukan kita. Kenapa? Karena kitalah ini bejana tanah liatnya. Dia adalah penjunan kita. Dan kasih-Nya itu yang akan menyembuhkan kita. Anda bisa bayangkan jadi Zakius, kepala pemungut cukai. Dia itu, enggak tahu ya punya teman atau enggak gitu ya. Tapi maksudnya orang enggak suka sama dia karena pekerjaannya. Dia memungut pajak gitu ya, dan diberikan kepada bangsa Roma. Jadi pada waktu itu Zakius ingin melihat orang apakah Yesus. Zakius itu cuma pengen melihat orang apakah Yesus. Dia naik ke atas pohon, ya kan? Lalu ketika Yesus lewat, lalu Yesus lihat Zakius. Ini powerful saudara. Yesus bilang gini, Zakius segeralah turun, karena aku harus menumpang ke rumahmu. Saudara, saya membayangkan apa sih yang Yesus lakukan di rumahnya Zakius. Sampai tiba-tiba, kan itu tidak dijelasin. Tapi tiba-tiba Zakius itu berdiri dan bilang begini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengahnya lagi, kalau ada yang kuperas di tempat ini, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Loh, kalau uangnya itu kan bisa bankrupt seketika Bapak Ibu.
Tapi tidak dijelasin Yesus ngapain. Tahukah Anda saudara, Yesus dimulai dari apa? Menerima Zakius. Aku harus menumpang ke rumahmu. Ada penerimaan. Ini kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika Yesus melihat Zakius, Yesus tidak melihat lubang kehidupannya Zakius. Tapi Yesus melihat Zakiusnya. Yesus melihat pribadinya. Dan aku harus menumpang ke rumahmu. Apa urgensinya Yesus mau menumpang ke rumahnya? Karena Yesus punya misi. Yesus mau mengubahkan dia. Bukan cuma menerima, tapi dia mau mengubahkan. Zakius saudara, diterima. Saudara, kasih yang diterima. Orang merasa diterima, itu adalah sesuatu yang powerful. Orang tuh merasa diterima, dikasihi, itu powerful. Ketika Yesus sebelum masuk ke padang gurun, Yesus tuh kan masuk ke padang gurun dulu. 40 hari berpuasa, dicobai. Tapi kalau Anda baca ayat di atasnya sebelum Yesus masuk kepada semua pencobaan itu, apa yang terjadi? Dibaptis, lalu ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, apa yang membuat Yesus itu bisa menghadapi semua cobaan yang ada? Bilang gini, jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah ini. Nanti pasti ada yang akan menatangmu. Tuhan bilang gini, jangan mencobai, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dengan kata lain gini loh, aku tidak perlu terjun. Aku tahu Bapakku itu mengasihi aku. Perasaan dikasihi, perasaan diterima, itu powerful Bapak Ibu. Itu powerful, itu akan memulihkan orang. Itu akan menyembuhkan orang. Dan Tuhan itu hadir. Dia itu menerimamu apa adanya. Zakius tidak sedang melakukan apa-apa. Dia cuma ingin melihat orang apakah Yesus itu. Tapi berakhir Yesus menumpang ke rumahnya. Aku harus. Yesus punya kasih yang sangat besar. Dia menerima Zakius. Dia, saudara, saya membayang-bayangkan apa yang dilakukan oleh Yesus di rumahnya Zakius. Mungkin Yesus cuma bilang gini, Zakius, aku mengasihimu. Cuman ngomong gitu mungkin. Lalu tiba-tiba Zakius mungkin hancur hati dan segala macam. Lalu dia ketika kata-kata itu, dia menemukan harta yang sesungguhnya. Bukan uang yang dia punya ini. Bukan jabatan yang dia punya ini. Ternyata harta yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Sehingga hari itu dia kehilangan separuh miliknya. Separuhnya lagi dikasih orang. Masa tidak ada orang yang diperas? Banyak Bapak Ibu. Banyak itu yang datang ke rumahnya Zakius yang diperas itu. Tapi 4 kali lipat dikembalikan. Dia menemukan harta yang paling berharga. Saudara, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah, kita ini tidak ngerti-ngerti soalnya, yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya orangnya minder Bapak Ibu. Minder itu masa lalu saya. Bukan cuma masa lalu, sometimes dalam momen-momen hidup saya, Tuhan itu ambil kikis gitu ya. Saya ingat waktu itu saya menghadapi situasi di mana tiba-tiba saya itu nge-freeze. Ketemu orang nge-freeze gak bisa ngomong. Rasanya mulutnya berat sekali. Orang minder kan gitu ya. Ketemu orang yang lebih hebat, lebih pintar, lebih keren dan segala. Pokoknya yang lebih, dia tuh merasa dirinya kecil. Padahal ya saudara, dia itu, tahu enggak orang minder itu, dia itu sedang
sebenarnya sedang tidak mempercayai karya Tuhan di hidupnya. Kok bisa? Loh kita ini kan sempurna Bapak Ibu. Kita ini kan ciptaan Tuhan. Dan Tuhan kalau ciptakan kita ini sempurna. Tapi orang minder gak bisa lihat itu. Dia selalu merasa bahwa dia itu kecil. Ada yang lebih hebat dan lebih luar biasa. Saya juga ngalami. Sampai mau ngomong itu bahan pembicaraan gak ada, tak cari-cari gak ketemu. Gitu ya. Jadi saya merasa diri saya salting. Dan gak bisa ngomong. Ya itu saya minder orangnya. Sebelum itu saya tuh doa sama Tuhan. Kalau malam tuh saya doa, Tuhan ambil yang gak berkenan. Jadikan aku pribadi yang lebih baik lagi. Yang berkenan seperti yang Kau mau. Nah saudara ya ngalami momen itu. Nge-freeze. Kan aneh gitu ya. Dimana yang lain ngobrol saya cuma diem aja. Saya sedang bergumul dengan diri saya sendiri. Sampai akhirnya saya pulang gitu ya. Saya masih ingat di parkiran sudah masuk mobil. Ya suami saya setir, saya sebelahnya. Ketika saya duduk di mobil tuh baru masuk duduk. Gitu ya. Lalu tidak berapa lama saya langsung nangis. Suami saya heran, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa saya nangis? Tuhan bilang gini, itu yang harus kamu buang. Saya tahu saya orang minder. Sebelumnya itu saya doa, Tuhan ambil semua yang tidak berkenan. Jadikan aku pribadi yang lebih baik. Lalu Tuhan kasih ayat, aku akan bawa engkau berdiri di hadapan raja-raja. Tapi caranya engkau harus sembuh dulu. Engkau harus pulih dulu dari keminderanmu. Bagaimana aku bisa pakai engkau? Orang minder bisa macam-macam Bapak Ibu. Kalau dia tidak sembuh. Di situ saya bilang, ampuni aku Tuhan. Ambil Tuhan. Itu. Lagi ada di momen lagi berapa tahun kemudian. Waktu itu saya diutus ke Jember. Ya, tahun 2002. Berarti itu 23 tahun yang lalu. Pastor Philip mengutus Pastor Sam, saya juga sebagai full timer, Pastor Sam sebagai gembala, gitu. Nggak tahu at the moment saya waktu itu dipercaya jadi gembala pelajar. Saya lihat bagaimana Tuhan bekerja, gitu ya. Lalu at the moment gitu, nggak tahu dari mana itu intimidasi, karena roh jahat itu tahu titik lemah saya. Sebenarnya bukan langsung kayak mindernya gitu, tapi akarnya kalau dicari ya sama, minder. Tiba-tiba pulang dari ibadah hari Minggu, ibadah luar biasa, sampai di mes, sampai di di sekretariat gitu ya. Duduk, saya ingat kita enggak ada sofanya sebelah sana, tapi saya enggak duduk di sofa, saya duduk di lantai sambil maksudnya melepas capek gitu ya, habis pelayanan 1 hari. Saya melepas capek. Tiba-tiba roh jahat di kepala saya bilang begini, mana bisa seorang wanita dipakai Tuhan? Di kepala itu. Lalu tiba-tiba karena suara itu, kecillah kekuatan. Padahal sebelumnya khotbah, melayani orang, segala macam dengan keberanian. Tapi gara-gara kata-kata itu, kecil kekuatan. Waktu itu seminggu kemudian ada mission night. Waktu itu di GMS, induk seperti ini gitu ya, datang. Ayo yang dari ladang misi maju ke depan, Pastor Philip doakan. Ingat saya Pastor Philip berdiri di sini, saya bukan altar call yang mau didoakan itu, berdiri persis di depannya. Beliau berkata, siapa bilang wanita gak bisa dipakai Tuhan? Saya tahu tuh Tuhan, ambil lagi. Saudara, kasih Tuhan menerimamu apa adanya. Bahkan engkau gak perlu membuktikan apa-apa. Dia Bapak yang baik. Dari kasih yang itu, Dia akan mengubahkanmu dan membuat gambar dirimu sembuh dan pulih seperti yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan Anda. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kita harus pulih, kita harus sembuh supaya apa? Supaya pemakaian Tuhan. Tuhan itu kan punya rencana sempurna ya buat kehidupan kita Bapak Ibu. Nah kadang yang menghalangi itu adalah ketika kita belum sembuh, pulih, terutama dalam gambar diri kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat. Yang keempat, menjadi pribadi yang maksimal sesuai
panggilan Tuhan. Kita punya panggilan masing-masing. Ada yang jadi hamba Tuhan sama seperti saya. Ada yang menjadi seperti Paulus panggilannya. Apa? Dia seorang tenda. Dia seorang pengusaha tenda. Tapi hatinya juga melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi dia bukan seorang pendeta. Bukan seorang hamba Tuhan full time gitu ya. Dia seorang pengusaha. Kita panggilannya beda-beda. Ada yang di profesional, mungkin ada seorang tentara, polisi dan segala macam. Tapi yang saya tahu satu aja. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang maksimal. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Karena itu kita ini Tuhan punya panggilannya sendiri-sendiri. Tapi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang maksimal. Hakim-Hakim 7 ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah. Sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Setelah pemulihan gambar diri, Gideon memimpin pasukan 300 orang. Memimpin pasukan 300 orang mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Ia tidak lagi bicara tentang kelemahan dirinya, melainkan berkata dan bertindak dalam kuasa Tuhan. Orang kalau sudah dipulihkan gambar dirinya, dia tidak akan bicara lagi tentang kelemahannya. Dia akan menjadi pribadi seperti yang Tuhan sudah sediakan untuk dia menjadi apa. Gideon tidak ngomong lagi, Tuhan. Aku ini orang penakut, tidak ngomong itu lagi. Aku ini orang yang kaum terkecil. Aku adalah orang yang paling muda, nggak ngomong gitu lagi. Tapi dia langsung bilang kepada bangsa Israel, bangun. Tuhan sudah menyerahkan orang Midian ke tangan kita. Ayo kita berperang melawan mereka. Dia pimpin pasukannya. 300 orang mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar. Lihat, ketika gambar diri seseorang dipulihkan, dia akan menjadi pribadi yang berbeda. Dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Lihat, beda. Tidak lagi menjadi penakut yang sembunyi. Tidak, tapi dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita pulih, kita akan menjadi pahlawan yang gagah berani. Kita akan melakukan perkara besar, perkara ajaib. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah yang menyertai dan memanggil kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.